Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dalam obrolan budaya persembahan RRI Sungai Liat Bangka Belitung bersama saya Ratna Gusari. Pendengar, berkaitan dengan topik bahasan kita kali ini, kita akan berbincang berkaitan dengan mengenal rumah adat Belitung. Nah, pendengar, barangkali sudah tidak asing lagi ya di telinga kita semua dan juga pemirsa RRI Net, Pulau Bangka Belitung. Ada 2 pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pulau Bangka dan juga Belitung. Nah, kali ini kita akan menelusuri rumah adat yang ada di Belitung seperti apa. Karena pendengar, di seluruh daerah tentunya ada ciri khas tersendiri yang harus kita ketahui. Nah, pendengar, untuk lebih jelasnya kita akan perkenalkan dulu nih 2 narasumber kami. Ya, yang pertama ada Pak Ian Sancin, budayawan Belitung. Selamat malam Pak Ian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Iya. ya. Rutinitas gimana nih? Masih dalam kondisi PPKM? Ya, sementara ini seperti itulah. Seperti itu, tapi tetap lancar ya? Ya, tetap lancar dan kita harus disiplin untuk itu. Oke, Iya. Baik. Kemudian juga ada Pak Angkus nih, ya Kabid Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pak Angkus Kuswenda. Selamat malam Pak Angkus. Selamat malam Mbak Ratna. Ya, sehat ya Pak Angkus ya? Alhamdulillah sehat di malam hari ini. Ya, tetap semangat saja. Selalu semangat Mbak. Baik, pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, ketika Anda berkunjung ke suatu daerah ya, memang terasa kurang lengkap rasanya jika belum mengunjungi rumah adat yang ada di daerah tersebut. Di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Anda bisa menelusuri rumah adat Belitung yang tentunya memiliki bagian-bagian dengan arti dan fungsi berbeda-beda. Seperti apa dan bagaimana bentuk dari rumah adat Belitung? Inilah obrolan budaya selengkapnya malam hari ini bersama RRI Sungai Liat dengan topik mengenal rumah adat Belitung. Kita langsung ke Pak Ian Sancin. Ya. Pak Ian, apa nama rumah adat Belitung dan seperti apa sih bentuk serta filosofinya Pak Ian? Ya, terima kasih banyak. Mengenal rumah adat Belitung seperti yang sekarang ini ada di Tanjung Pandan ya. Iya. Di Tanjung Pandan itu dikenal dengan rumah adat Belitong. Nama Belitong itu adalah nama secara budaya karena orang Belitung menyebut Belitung itu adalah Belitong. Belitung. Nah, jadi dikenal dengan rumah adat Belitong. Nah, rumah adat Belitong itu secara arsitektur dia adalah rumah panggung yang disebut dengan rumah panggung. Tetapi namanya selalu disebut dengan rumah gede. Mengapa disebut rumah gede? Itu lantaran dia yang paling gede, paling besar pada masanya itu. Ya, Gitu, sehingga ya. disebutlah rumah gede. Selain itu memang rumah gede itu secara turun-temurun dalam keluarga raja itu dikenal raja pertama itu bernama Ki Gede Yakob. Jadi orang tidak hanya mengenal rumah itu gede, tetapi pemiliknya juga adalah Ki Gede. Nah, Ki Gede Yakob itu adalah Raja Cakraningrat pertama di Belitung, keturunan dari Kerajaan Balok. Nah itu secara secara namanya kemudian memang jarang dikenal dengan sebutan rumah gede. Orang hanya menyebutnya rumah adat Belitong seperti itu. Nah, secara filosofis dia memang menggambarkan semacam 4 wilayah yang ada di Belitung. Nah, dari 4 wilayah ini tergambar dari sisi atap itu 4 persegi. Iya. Kemudian juga bentuk bangunan juga 4 persegi. Nah, kemudian juga semua bagian-bagian itu ada 4 juga. Pertama teras, kemudian ruang utama, kemudian satu lagi selasar itu yang disebut dengan los itu, satu lagi bagian belakang, ada 4. Nah, mengapa kemudian simbolisasi 4 ini menjadi semacam filosofis utama dari rumah tersebut? Karena memang di wilayah Belitung itu untuk mengadatkan atau memusyawarahkan tentang hukum-hukum pada masa lampau itu ada 4 wilayah di Belitung itu. Pertama
yang kita kenal dengan Ngabehi Badau, kemudian Ngabehi Sijok, Iya. kemudian Ngabehi Buding, kemudian Ngabehi Belantu. Ada 4 semuanya. Itu bahasa apa itu Pak yang digunakan? Itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa Bahasa ya. Jawa, karena keturunan Raja Balok itu berasal dari Jawa. Nah, jadi karena dia berasal dari Jawa, kemudian dia harus mengayomi secara keseluruhan 4 wilayah yang diayomi dia atau dilindungi dia. Dari 4 inilah kemudian juga secara turun-temurun di dalam rumah gede itu dimusyawarahkan semua sistem adat istiadat yang ada di Belitung itu. Nah, dari 4 ini pun kemudian di dalam rangkaian perjamuan makan misalnya, itu di dalam satu dulang itu hanya boleh orang 4. Nah, jadi ada filosofi dari 4 penjuru yang ada di Pulau Belitung. Ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan, dan seterusnya seperti itu. Nah, sampai pun kemudian dari 4 wilayah ini, semua yang dilindungi oleh oleh sistem adat maupun sistem pemerintahannya yang kita kenal misalnya perlakuan terhadap terhadap unsur-unsur mistis misalnya. Para dukun pun kemudian menyimbolkan 4 ini menjadi 4 penjuru yang kita kenal kemudian di Belitung itu kalau ingin mengobati sesuatu penyakit yang ada di seseorang, Iya. itu dipalangkan silang 4 di keningnya yang disebut dengan pedaraan. Nah, jadi 4 itu pedaraan. Iya. Ya. Jadi 4 ini sebenarnya bukan dominasi dari palang merah yang kita kenal sebagai lambang kesehatan itu ya. Nah, di Belitung juga berlaku seperti itu. Cuman bedanya kalau di Belitung itu 4 palang itu digores dengan kunyit dengan kapur. Nah, kembali ke rumah adat itu, Iya. dari sistem 4 filosofi yang ada ini, timbullah semacam kerukunan dari masa ke masa. Oleh sebab itulah mengapa kerajaan Belitung ini bisa bertahan 3 abad. Karena sistem yang dikendalikan itu bisa menampung dari semua penjuru masyarakat yang ada di Belitung itu. 4 penjuru itu. Nah, di dalam rumah adat inilah semua aturan-aturan itu ditegakkan secara musyawarah. Iya. Jadi artinya bahwa rumah adat memang betul-betul untuk melestarikan adat yang ada di Belitung. Yang sampai saat ini juga Sampai saat ini pun masih tetap lestari. masih tetap lestari. Masih tetap Iya. lestari. Baik. Seperti itu. Kita ke Pak Engkus nih. Pak Engkus, bagaimana sejarah dibentuknya rumah adat di Bangka Belitung sih, Pak Engkus? Baik, terima kasih Mbak Ratna. Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Iya, malam. Baik, itu susah dijawab sebenarnya kapan mulai ada itu rumah adat itu. Namun saya mengambil dari salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Kemas Ridwan Kurniawan 2013 yang lalu, tahun 2013. Iya. Beliau ini merupakan guru besar arsitektur di Universitas Indonesia dan juga merupakan ketua tim ahli cagar budaya Kabupaten Bangka Barat. Rumah adat Belitung merupakan rumah adat Melayu gitu, atau rumah tradisional Melayu ya. Iya. Sementara Bangka Belitung ini merupakan bagian dari Asia Tenggara ya. Kemudian juga berdekatan dengan Vietnam Selatan, kemudian berdekatan juga dengan Taiwan, kemudian ada Pasifik ya. Kemudian juga ada Madagaskar. Nah, wilayah itu merupakan Austronesia gitu, yang memiliki ada banyak kesamaan dengan rumah adat Belitung gitu. Ada 5 ciri ya rumah Austronesia itu, Iya. termasuk yang ada di Belitung. Yang pertama adalah sama dalam struktur
persegi 4 seluruh bangunan itu. Kemudian yang kedua, pondasi tiang berada di atas tanah semuanya. Kemudian yang ketiga, atap bubungan gitu. Kemudian yang keempat, tangga yang ditatik dari batang kayu. Dan yang kelima, itu Mbak ya, Iya. tungku perapian dengan rak di atas untuk kayu api dan penyimpanan gitu. Dan juga beliau menyatakan bahwa rumah adat yang ada di Belitung, di Bangka itu kemungkinannya itu bermula dari Taiwan, Mbak. Oh gitu. Ya, sekitar 6.000 tahun yang lalu gitu. Iya. Nyebar ke sini. Dan rumah adat yang ada di Bangka Belitung, kita tahu kan ada suku Lom gitu ya. Iya. Suku Lom. Yang saat ini juga masih ada ya, Pak ya. Atau Iya. disebut juga sekarang nih ada lembaga adatnya, lembaga adat Mapur. Iya. Nah itu sudah tua itu rumah adatnya itu ya. Dan juga termasuk yang di Belitung gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Berarti adopsi dari luar itu tetap ada ya Pak ya, berpengaruh terhadap sejarah Ya, dari betul, karena rumah adat yang di Bangka ada Belitung. kesamaan gitu, kesamaan wilayah geografis gitu ya. Kemudian adat istiadat dan seterusnya. Jadi Bangka Belitung juga bagian dari Asia Tenggara gitu. Jadi Iya. ada kesamaan gitu. Yang sudah saya sampaikan tadi, ada 5 struktur yang sama antara rumah adat Belitung yang ada di Bangka juga dengan wilayah lainnya yang terkelompok dalam Austronesia. Iya, baik. Pak Engkus, itu ya tadi berarti untuk sejarahnya ya Pak ya? Ya, dan untuk yang paling pertama di Bangka Belitung ini yang sudah diperdakan Iya. hanya rumah adat Belitung paling duluan itu 2001. Kalau dibandingkan dengan Bangka ini mana yang duluan Pak Engkus? Belum ada Belum ada diperdakan, ya? belum ada. Iya. Ya, baik kita ke Pak Ian kembali. Ya. Sebelum nanti kita break ya Pak ya. Ya. Pak Ian, ini Ya. kalau saya baca itu, ini rumah adat Belitung, ini juga ada adopsi begitu Pak, yang hampir sama dengan Kalimantan, kemudian juga Sumatera Selatan. Ini seperti apa Pak? Nah, dari ciri-ciri yang dikemukakan oleh Pak Angkus tadi, yang jelas bahwa mereka terbentuk dari dari bahan-bahan yang sama, itu dari kayu biasanya seperti itu secara arsitekturnya. Kemudian bentuk bangunannya juga tinggi di permukaan tanah yang dikenal dengan rumah panggung itu. Jadi kesamaan-kesamaan seperti itu. Kemudian pada dasarnya intinya rumah itu adalah semacam rumah yang diperuntukkan sebagai rumah tertentu ya. Rumah tertentu dalam tanda kutip mereka artinya pada masa-masa lampau rumah itu memang dijadikan tempat untuk melakukan tradisi-tradisi. Nah, ada istiadat seperti itu. Nah, intinya rumah adat bahwa kesamaannya memang untuk melakukan semacam semacam kegiatan yang sekarang lebih dikenal dengan sistem musyawarah itu. Iya. Karena dia memang bentuknya lebih besar dari rumah biasa. Nah, kita katakanlah misalnya di ruang utama itu bisa, kalau di Belitung itu paling tidak itu memuat hampir 40 orang, paling tidak. Minimal berarti. Minimal. Jadi 40 orang itu kalau diukur dengan jumlah dulang itu ada 10. Minimal harus ada 10, ya kan? Iya. Nah, 10 dulang artinya memuat 40 orang kalau makan secara bersama-sama di dalamnya. Nah, rata-rata sebenarnya bukan hanya rumah adat, rumah tradisi masyarakat pun diharapkan seperti itu. Paling tidak dia memuat 10 dulang. Kalau lebih itu lebih bagus, artinya bisa menampung orang lebih banyak di dalam acara perhelatan seperti itu. Nah, kalau kita lihat kesamaan-kesamaan dengan misalnya Palembang, Iya. Kalimantan, ya rata-rata yang sama itu adalah rumah panggungnya, rata-rata rumah panggung. Ya mungkin secara alami mungkin itu adalah untuk keselamatan penghuninya pada masa itu.
Ya kan, kita kenal bahwa rumah-rumah tradisional pada umumnya karena dia berangkat dari alam yang sangat liar pada masa itu, dia harus meninggikan bangunannya. Beda dengan rumah-rumah yang ada di kota, beda dengan rumah-rumah yang ada pada masa setelah masa-masa kerajaan itu kan. Iya. Setelah masuknya Hindia Belanda, kita kenal misalnya rumah-rumah kolonial kan sudah berbeda. Pengamanannya lebih rapi dan lebih bagus daripada rumah-rumah tradisional yang ada. Nah, tetapi yang kita kenal sekarang ini bahwa rumah adat Belitung itu yang dimunculkan sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah yang ada, itu adalah bentuk prototipe dari rumah Raja Belitung yang ke-9, rumah Ki Agus Muhammad Saleh. Itu Depati ke-9 yang ada di Belitung di Tanjung Pandan itu. Pada tahun 50-an rumah itu masih ada. Nah, kemudian orang mengadopsi itu sebagai rumah adat yang pernah ada di Belitung pada tahun 50-an itu, meskipun sudah tidak layak lagi dihuni, tetapi foto pada masa itu masih ada, kemudian itulah ditiru menjadi rumah adat yang sekarang ini. Iya, berarti ada Ya. dokumentasi begitu ya Ada. Pak ya, yang bisa menjadi contoh nih. Baik pemirsa dan juga sahabat budaya RRI Net, kita akan jeda sejenak sebelum nanti kita lanjutkan obrolan kita. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya kali ini dengan topik mengenal rumah adat Belitung bersama Pak Ian dan juga Pak Engkus. Baik, kalau tadi sudah di awal sudah dijelaskan secara singkat yang disampaikan oleh Pak Ian dan juga Pak Engkus nih berkaitan dengan rumah adat Belitung yang selama ini barangkali di masyarakat ada pergeseran antara Belitung dan Belitung. Ternyata yang benar adalah Beletong ya faktanya, yang sampai saat ini harus tetap dilestarikan. Baik, kita ke Pak Ian nih. Pak Ian, kalau tadi setelah dijelaskan begitu ya oleh Pak Engkus tentang sejarah dibentuknya rumah adat di Bangka Belitung tadi. Bagaimana untuk sejarah awal di dari rumah adat Belitung ini, Pak? Apakah ada legenda atau cerita dari masyarakat pada zaman dahulunya? Begini. Jadi kalau kita membaca sejarah Belitung yang ada, jadi tahun 1668 itu seorang Belanda yang bernama Jan de Harde itu berkunjung ke Belitung. Nah, dia mendarat di pusat kerajaan Balok ketika itu. Nah, digambarkanlah ketika itu dia menjumpai perumahan yang ada di sana. Disebutkanlah di sana itu ada rumah balai yang lebih besar dari rumah milik raja ketika itu. Iya. Nah, rumah balai itulah yang kemudian merepresentasikan rumah adat yang ada sekarang ini. Nah, artinya bahwa antara istana raja atau rumah raja dengan rumah balai yang disebut dengan rumah adat itu memang dua hal yang berbeda. Jadi artinya rumah adat itu memang diperuntukkan untuk urusan adat istiadat, ya kan? Nah, kalau kita kenal bahwa apa yang disebut adat itu adalah hukum yang tidak tertulis ya, seperti itu. Nah, artinya semua jenangan-jenangan raja, aturan-aturan raja dan kemudian musyawarah adat itu memang terjadi di balai itu. Nah, sejarah yang kita kenal adanya rumah adat Belitung tercatatlah pada tahun 1668 itu oleh Jan de Harde, yaitu seorang bangsa Belanda yang
masuk ke Belitung untuk mengadakan penyelidikan di Belitung pada masa itu. Nah, 1668 itu adalah masa Cakraningrat kedua atau Depati Ki Agus Abdullah, artinya turunan kedua dari raja pertama yang bernama Ki Gede Yakob itu. Nah, jadi artinya awal-awal kerajaan Balok di abad ke-17 itu sudah dikenal adanya rumah adat pada masa itu. Nah, itulah sejarahnya. Iya, itu ya. Iya. Untuk sejarah rumah adat Belitung. Nah, kita ke Pak Angkus nih. Pak Angkus, di Bangka Belitung sendiri ada berapa rumah adat sih, Pak? Dan apa saja nih nama dari masing-masing rumah adat tersebut? Baik, terima kasih Pak Ratna, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net yang saya banggakan. Jadi kalau melihat rumah adat Belitung ini ya, Iya. dan kita bandingkan dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan rumah adat apa aja yang ada. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu terbentuk tahun 2000. Kemudian lembaga adat rumah adat Belitung itu tahun 2001. 2001 ya. 2001 itu terbentuk dan dibangun gitu ya. Kemudian ada satu lagi tuh perda tentang lembaga adat Belitung. Jadi rumah adat di Pulau Belitung itu ada dua itu. Ada yang Kabupaten Belitung dan ada Kabupaten Belitung Timur. Kalau yang Belitung itu tahun 2001 dibangunnya. Iya. Ya. Belitung Timur perdanya ada di tahun 2015 dan sampai saat ini belum dibangun, belum dibangun tuh keunikannya. Iya. Dan Belitung Timur pada saat dibangun rumah adat Belitung masih bergabung dengan Belitung gitu. Satu kabupaten ya, Pak? Ya. Dan rumah adat lainnya yang ada di Bangka misalnya itu kan ada rumah adat Mapur, ada itu. Iya. Kemudian lagi ada rumah adat yang ada di Kacung, ada lagi itu. Kemudian lagi ada rumah adat di Suku Jering atau ada di Desa Pelangas. Nama ininya rumah adatnya itu Sentana Jering gitu, Pak. Sentana Jering. Yang lainnya rumah-rumah adat itu masih sifatnya rumah tradisional yang digunakan untuk pemukiman atau untuk rumah tinggal gitu, Pak. Iya. Jadi yang seperti rumah adat Belitung masih jarang gitu. Dan di Pulau Bangka kabupaten dan kotanya belum ada rumah adatnya itu. Terima kasih, Pak. Iya. Nah, tapi untuk sejauh ini rumah itu masih ada ya, Pak ya, semua keberadaannya? Rumah-rumah adat atau rumah tradisional ada tersebar di semua kabupaten kota. Iya. Masih ada keberadaannya. Ada yang masih kondisinya sangat baik, ada yang baik, ada yang sedang, kemudian ada yang rusak, ada yang sudah hampir tidak ada lagi, tinggal puing-puingnya saja itu. Begitu, iya. Baik. Barangkali Pak Ian ada yang ingin ditambahkan, Pak Ian, berkaitan dengan Rumah adat. rumah adat yang Berkaitan dengan rumah adat. Seperti tadi yang saya katakan, rumah adat pasti berkaitan dengan adat istiadat. Iya. Nah, kalau sebenarnya adat istiadat itu kan juga menyangkut tentang kemasyarakatan yang ada, ya. Iya. Misalnya tradisi yang ada, karena tradisi jelas dia berkaitan dengan adat istiadat. Nah, berkait dengan rumah, sebenarnya kalau di Belitung itu apabila apabila ada pemukiman, ya kan, di situ pasti ada rumah, ya kan. Nah,
tidak ada pemukiman pun kadang-kadang ada rumah. Misalnya di Ume gitu kan, ada rumah Ume, ya kan? Nah kemudian di Arong ada rumah Parong, di Kelekak ada rumah Kelekak, ya kan? Di Kampung ada rumah Kampung, ya kan? Nah semua kemudian penghuni di dalam kampung tentu saja dia bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat artinya strata masyarakatnya berbeda-beda. Ada kepala kampung, ada kiainya, kemudian ada dukunnya, dan lain-lain. Dan kemudian ada saudagarnya. Nah biasanya yang unik itu kalau di kampung itu apabila ada saudagar yang paling kaya, biasanya rumahnya paling bagus, ya kan? Tentu saja Jadi dia. ciri khas itu ya. Ya disebutlah kemudian rumah saudagar gitu. Iya. Apabila ada saudagar seperti itu. Nah kemudian apabila kita meningkat lagi ke lebih tinggi, ada kota, berarti ada rumah kota, ya kan? Pada masa-masa lampau kan yang dikenal dengan misalnya kedudukan posisi Hindia Belanda itu ada di perkotaan, yang sekarang kita kenal dengan rumah-rumah kolonial itu kan. Nah seperti itu. Nah rumah adat yang bertahan dari masa ke masa itu adalah tentu rumah yang cukup kuat, ya kan? Rumah cukup kuat, kokoh, bagus seperti itu dan terpelihara dengan baik. Biasanya rumah saudagar dan rumah raja seperti itu. Nah rumah-rumah saudagar yang kita kenal misalnya di Belitung itu masih ada sebenarnya sekarang kita lihat. Misalnya di Pulau Seliu yang kita kenal agak jauh di Belitung itu bagian selatan itu ada saudagar kopra. Nah mereka sekarang rumah-rumah itu masih tetap bertahan sekarang dengan keunikan-keunikan yang ada dari masa lampau ke masa sekarang itu. Misalnya rumah kayu, rumah panggung yang bagus seperti itu. Nah rumah-rumah di kampung Belitung pun secara tradisional rumah-rumah yang bagus itu tetap bertahan karena memang kondisi dari bahan bangunannya yang bagus seperti itu. Nah semuanya sebenarnya berkait dengan tradisi. Ya tradisi yang kita kenal dengan rumah tradisi itu. Nah, rumah tradisi ini yang bertahan dalam bentuk yang sama, ya kan? Yang kita kenal misalnya rumah panggung itu tadi, kemudian luasnya bagaimana, kemudian bentuk bentuk dindingnya bagaimana dia harus dibuat, kemudian lisplangnya bagaimana seperti itu, kemudian bentuk atapnya bagaimana. Nah, secara tradisi itu tetap bertahan sampai saat ini. Iya, berarti ada karakteristik arsitekturnya yang harus tetap dipertahankan begitu ya, Pak Ian. Betul. Iya. Baik. Kita ke Pak Angkus lagi nih. Pak Angkus, kalau tadi di Belitung itu udah dibangun, Belitung Timur belum ya Pak ya sampai sekarang. Ini alasannya kenapa Pak Angkus? Kalau kami telusuri gitu ya. Iya. Saya sampaikan tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pada tahun 2001 rumah adat Belitung ada perdanya, kemudian dibangun. Iya. Saat itu Belitung Timur ini masih satu kabupaten, yaitu Kabupaten Belitung. Iya. Dan Belitung Timur ini dan Belitung dikaji ya dari sisi arsitekturnya banyaklah kesamaannya dan sangat sulit mencari perbedaannya. Oh iya. Jadi pada akhirnya dan masyarakat, tokoh-tokoh budaya di sana juga tokoh masyarakat, bahwa kami ini sama dengan Belitung itu. Dulunya itu satu pulau gitu. Jadi rumah adat itu pada saat itu tidak ada dibedakan atas wilayah gitu, atas wilayah sama gitu. Jadi adat Belitung dan Belitung Timur itu sama dulu itu. Termasuk tokoh-tokoh kan ada istilahnya dukun di sana tuh. Itu sama itu antara Belitung dan Belitung Timur, tadi sudah sampaikan. Jadi itulah mungkin yang alasannya ya Pak ya. Yang alasannya. Sehingga tidak perlu. Ya, jadi memang sama gitu. Iya. Dan sulit sekali mendapatkan perbedaannya gitu. Iya. Baik. Pemirsa dan juga sahabat budaya RRI Net di mana saja Anda berada, sebelum nanti kita lanjut lagi nih perbincangan obrolan budaya kita berkaitan dengan rumah adat Belitung. Kita jeda sejenak dan kita akan kembali lagi. Anda jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan mengenai
Rumah Adat Belitung. Waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menyarankan untuk menggunakan hand sanitizer yang berbasis setidaknya 60% alkohol. Cara menggunakan hand sanitizer cukup mudah. Setelah mengoleskan gel pada tangan, gosok permukaan tangan, jari, dan sela-sela jari hingga tangan Anda mengering. RRI, Radio Tanggap Bencana. Baik, pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya di mana saja Anda berada, masih bersama kami dalam obrolan budaya persembahan RRI Sungai Liat terkait dengan rumah adat Kabupaten Belitung. Nah, barengan bersama Pak Ian dan juga Pak Engkus, kita lanjutkan kembali nih perbincangan kita. Kita ke Pak Ian kembali. Ya. Pak Ian, Ya. apa sih yang menjadi keunikan ini Pak dari rumah adat Belitung? Pertama, yang seperti saya katakan dari awal tadi, dia memiliki beberapa ruang-ruang. Ya Iya. kan? Pertama, ruang depan adalah teras. Kemudian setingkat lebih tinggi, kemudian ruang utama. Kemudian ke belakang turun dia lagi, ada ruang los namanya. Kemudian los itu terus ke belakang, ada nanti di belakang itu ruang lain lagi. Nah, keempat-empat ruang ini memiliki fungsi masing-masing. Nah, uniknya dari 4 fungsi ini, Iya. ya, dia ada semacam aturan-aturan. Nah, uniknya ada aturan-aturan itu. Nah, pertama ada teras. Nah, teras itu adalah tempat untuk orang atau masyarakat yang datang berkunjung itu membicarakan hal-hal yang bersifat santai saja dan tidak serius. Iya. Ya kan? Nah, apabila dia naik ke dalam, aturannya sudah berbeda lagi. Harus lebih serius dan lebih hikmat. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi antara teras dengan atas itu memiliki aturan. Nah, itu yang disebut adat tadi gitu kan. Nah, aturan-aturan ini, itu uniknya. Nah, kemudian ruang los itu ada tangga di kiri kanannya. Biasanya di kiri kanan atau satu. Los itu dia seolah-olah memisahkan ruang belakang dengan ruang utama. Iya. Sebenarnya dia tidak terpisah, tersambung. Tersambung karena dia ada atapnya. Jadi artinya satu bangunan yang kemudian dikatakan los tadi karena dia tidak memiliki dinding. Nah, itu fungsinya adalah untuk kaum perempuan biasanya yang datang itu jarang untuk masuk di bagian depan. Aturannya dia harus masuk dari samping dari los itu. Iya. Dia akan nanti langsung ke belakang. Nah, kenapa ke belakang, ke rumah atau ruang yang paling belakang itu? Biasanya untuk ibu-ibu berkumpul di bagian belakang seperti itu. Nah, antara belakang los dan ruang utama itu fungsinya seperti itu. Nah, di ruang utama itu biasanya ada musyawarah tertentu. Nah, di bagian belakang itu adalah untuk berkumpulnya keluarga, kemudian kaum perempuan juga di belakang seperti itu. Nah, artinya bahwa aturan-aturan ini dia memiliki ya keunikan gitu. Kalau sekarang kan tidak, perempuan dengan bapak-bapaknya itu atau ibu-ibu dan bapak itu kan bersatu seperti sekarang. Nah, kalau dulu kan tidak. Nah, di dalam rumah adat sekarang ini pun aturan-aturan itu masih tetap ada walaupun tidak seketat seperti itu. Nah, selanjutnya uniknya rumah adat yang ada sekarang ini sebagai rumah yang netral gitu. Nah, di sanalah semua unsur masyarakat itu berkumpul. Dia tidak di rumah raja, tidak di rumah pemimpinnya, tetapi di rumah adat itulah. Nah, kemudian juga uniknya bahwa rumah adat itu adalah rumah yang seolah-olah menjadi sebuah rumah bersama. Nah, artinya bahwa siapapun dan kapanpun orang boleh berkunjung ke rumah adat itu. Nah, aturannya tetap seperti itu. Artinya bahwa dia tidak boleh sembarangan
diberlakukan. Artinya kalau dia mau membicarakan hal yang tidak serius, berkelakar, ngalor ngidul seperti itu harus ada di ruang terdepan. Iya. Nah, kemudian juga rumah adat yang sekarang ini yang di Belitung itu juga selalu dipergunakan sebagai tempat begalor. Apa itu, Pak? Nah, begalor itu adalah semacam adat istiadat yang menceritakan tentang masa lampau, baik sejarah, riwayat maupun keturunan. Nah, dibincangkanlah di rumah adat itu. Nah, misalnya kalau keturunan Raja Belitung yang ada sekarang ini, dia akan bergalornya di rumah adat itu. Nah, begalor ini adalah menceritakan itu tadi tentang riwayat-riwayat raja-raja pada masa lampau, kemudian juga mencari silsilah-silsilah keluarga dari keturunan mereka sampai sejauh mana terjadi hubungan hubungan kekeluargaan, mana yang jauh, mana yang dekat, yang kemudian terjalinlah hubungan itu ketika ditemukan satu sama lainnya saling terkait. Nah, keterkaitan keluarga besar ini disebut dengan perenggu, seperti itu. Nah, intinya bahwa begalor itu memang mencari keterkaitan perenggu sampai sejauh mana. Selain itu tentu saja yang seperti saya katakan tadi, setiap tokoh-tokoh dalam keluarga itu memiliki riwayatnya masing-masing. Nah, di rumah adat itulah diceritakan biasanya setahun sekali itu akan ada pegaloran di sana. Iya. Nah, itu uniknya rumah adat yang di Belitung itu tetap dijadikan sebuah tradisi seperti itu. Nah, di samping itu juga rumah adat Belitung itu sampai sekarang ini menjadi semacam laboratorium budaya. Nah, karena di situ tersimpan bermacam ragam tentang unikum budaya yang ada di Belitung. Misalnya bagaimana ada alat-alat tradisi, entah itu tradisi pertanian, kemudian tradisi perikanan. Intinya semacam museum gitu ya, Pak? Ya, semacam museum, tetapi lebih detail lagi di sana. Iya. Kemudian juga ada peralatan seperti peralatan adat istiadat pernikahan orang Belitung seperti itu. Kemudian ada lagi alat-alat musik seperti itu, musik tradisional itu ada semuanya. Kemudian juga ada peralatan-peralatan kuliner untuk menyajikan makan bersama yang disebut makan berulang, itu ada semuanya di sana. Jadi keunikan rumah adat yang ada di Belitung itu menyimpan semua peralatan tradisional itu. Nah, yang lebih unik lagi, konon katanya karena kan saya tidak pernah keliling Indonesia untuk mengetahui rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, katanya satu-satunya rumah adat di Belitung itu yang menghadap ke barat, sementara yang lain katanya menghadap ke timur. Nah, memang betul itu? Saya buktikan itu menghadap ke barat. Nah, faktanya memang benar ya, ke barat. Betul, menghadap ke barat. Kenapa ini, Pak? Alasannya ada nggak filosofi tertentu nih? Nah, ini filosofinya bahwa semua umat Muslim itu memang sujudnya ke arah barat. Seperti itu. Nah, jadi ketika dibangunnya rumah adat pada masa lampau, karena memang betul orang Belitung itu pada masa abad ke-17 itu sudah beragama Islam. Iya. Nah, itu semuanya memang harus menghadap ke barat, karena adat istiadat itu memang memang yang lebih tinggi adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bukan aturan-aturan adat itu. Jadi artinya bahwa rumah adat pun memang harus tunduk pada aturan ilahi itu. Jadi filosofinya bahwa semua aturan adat itu tidak serta-merta dia mutlak berpatokan kepada adat, tetapi itu tadi dia harus juga selaras dengan agama. Nah, intinya seperti itu. Iya. Ya. Baik, demikian ya barangkali untuk Pak Ian. Kita ke Pak Angkus nih. Pak Angkus,
Kalau tadi sudah disampaikan begitu ya oleh Pak Ian, demikian keunikannya dan juga beberapa peralatan yang masih disimpan di dalam rumah adat tersebut. Nah, bagaimana sih Pak Angkus perawatan dan pemeliharaannya terhadap rumah adat yang ada di Bangka Belitung nih Pak Angkus? Dari pemerintahan begitu ya tentunya. Baik, terima kasih. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Jadi rumah adat itu ada kepemilikannya punya pemerintah daerah, Iya. ada yang langsung punya masyarakat gitu. Dan juga ada beberapa peran. Nah, untuk melestarikan rumah adat yang ada, contohnya adalah rumah adat Belitung, itu bangunan dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung gitu. Iya. Maka peran pemerintah daerah itulah yang membiayai gitu ya. Yang bertanggung jawab begitu yang ya Pak bertanggung Angkus. jawab semuanya, yang mengelola lah gitu ya atas kepemilikannya. Kemudian yang kedua itu contohnya rumah adat Mapur atau Sukulum gitu ya. Nah itu rumah adatnya ada yang bantu ya, itu ya, yaitu PT Timah itu. Iya. PT Timah. Jadi PT Timah mensupport pembangunan rumah adat Sukulom atau lembaga adatnya lembaga adat Mapur gitu. Jadi ada peran swasta di perusahaan gitu ya. Kemudian ada yang di desa itu yang saya bilang tadi di Desa Kacung gitu ya. Jadi Iya. pemerintah Desa Kacung itulah yang yang Kacung, ngelolanya, Bangka Barat yang ya, bertanggung Pak, ya? jawab gitu ya. Iya. Dan ada rumah adat Setana Jering itu. Nah itu atas komunitas itu dan juga dibantu oleh komunitas lain atau ada perusahaan lain gitu ya, atau juga ada yang dari Pemda gitu. Jadi sangat beragam, Mbak. Iya. Dan sampai saat ini gimana Pak? Kalau Bapak melihat nih dari respon pemerintah sendiri untuk menjaga kelestarian rumah adat itu sendiri. Dari pemerintah itu respon baik gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Datuk Ian Sancin bahwa namanya juga rumah adat berarti ada aktivitas adat di dalamnya itu. Iya. Banyak sekali adat-adat yang dilaksanakan di rumah adat tersebut. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Datuk Ian Sancin, ada musyawarah besar adat gitu ya, ada di situ membicarakan hal-hal penting terkait adat-adat. Mungkin ada persoalan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, maka berkumpul tuh. Iya. Maka ada namanya adat makan bedulang misalnya. Ada. Jadi makan bedulang itu tradisi gitu, adat gitu, adat di lembaga adat itu gitu Iya. ya. Nah, itu. Nah, disitulah jadi secara tidak langsung lembaga adat itu sebagai tempat melestarikan adat istiadat itu sendiri gitu. Mungkin ada pernikahan di situ, berarti adat pernikahan. Tadi ada begalor, maka melestarikan itu. Jadi sangat multifungsi lah Dari rumah adat itu ya, sendiri. dari rumah ya, adat Pak, itu ya? sendiri Iya. gitu ya. Baik Pak Angkus dan juga Pak Ian serta sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, nanti kita akan kembali lagi dan Anda jangan kemana-mana, kita masih akan berbincang bersama Pak Ian dan juga Pak Angkus terkait dengan rumah adat Belitung. Waktunya kentongan. Sebaiknya Anda tahu, Virus corona tidak menular melalui udara yang Anda hirup, melainkan melalui percikan air atau droplet terkontaminasi virus corona yang dengan satu dan lain cara berhasil masuk ke dalam tubuh. Umumnya melewati lubang hidung atau mulut Anda. Tangan Anda adalah pelaku utama yang bisa menyebabkan Anda tertular.
Tangan yang fungsinya memegang memiliki kans besar terkontaminasi oleh droplet yang mengandung virus corona. Jika tangan tersebut kemudian menyentuh wajah, hidung, dan mulut, maka ini akan membuka peluang besar bagi Anda untuk terinfeksi. Sangat penting melatih tangan Anda untuk secara sadar ataupun tidak sadar supaya tidak menyentuh wajah Anda. Virus corona adalah jenis virus yang memiliki membran pelindung luar dari lemak. Virus semacam ini akan mengalami kerusakan jika terpapar air sabun. Oleh karena itu, biasakan diri mencuci tangan dengan air sabun sebelum dan sesudah makan, dan sesering yang Anda anggap perlu. RRI Radio Tanggap Bencana. Baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net di mana saja berada, kita masih dalam obrolan budaya berkaitan dengan mengenal Rumah Adat Belitung. Kita kembali nih ke Pak Ian kembali. Pak Ian, Ya. kalau tadi sudah dijelaskan begitu ya cukup panjang. Sebetulnya masih banyak lagi yang perlu kita perbincangkan ya Pak ya, berkaitan dengan Rumah Adat di Belitung. Ya. Nah, untuk fungsi dan Ya. juga manfaat keberadaan Rumah Adat di Belitung Ya. ini di era kekinian seperti apa nih, Pak Ian? Nah, ini menarik sekali. Di era kekinian, Iya. memang khususnya pada saat ini generasi kini, ya kan? Artinya generasi kini kan memang perlu mengetahui adat istiadat pada masa lampau. Nah, cuman kemudian daya tarik apa yang membuat mereka harus berkunjung ke sana, ya kan? Iya. Nah, pertama tadi sudah kita bicarakan tentang keunikan-keunikan yang ada di sana. Itu salah satu. Yang lebih unik lagi untuk orang berkunjung ke sana, yang paling umum itu adalah kuliner sebenarnya. Kuliner. Nah, kuliner. Nah, tetapi kuliner apa yang ada di rumah adat, gitu kan? Nah, kuliner yang ada di rumah adat itulah cara makan bedulang itu. Cara makan bedulang orang Belitung seperti itu. Nah, itu uniknya seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu daya tarik wisata pada saat ini. Jadi artinya ketika orang-orang luar mau berkunjung ke Belitung dan merasakan uniknya makan bedulang itu bagaimana dan hanya ada di rumah adat. Karena ada aturan-aturan adat yang mesti ditaati ketika makan bedulang itu. Misalnya apa ini Pak? Nah, misalnya ada begini. bocoran sedikit Nah, ya. yang jelas tadi saya katakan bahwa dia makannya mesti 4 orang, ya kan? Nah, dari 4 orang itu ada aturan lagi, adatnya dia harus ketika dulang makanan mau dibuka, Iya. ada tudung sajinya itu. Nah, yang membukanya itu adalah yang paling muda. Oh, yang paling muda. Yang paling ya. muda dari 4 orang itu. Kemudian yang harus mendahulukan makan adalah yang paling tua yang harus mengambilnya. Nah, seperti itu. Berarti banyak makna ya. Ya, ada aturan-aturan tradisinya seperti itu. Nah, kalau orang mau merasakan atau menikmati makan dengan aturan itu, datanglah ke Rumah Adat Belitung. Nah, itu salah satu uniknya. Nah, jadi Rumah Adat Belitung adalah salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Belitung, ingin merasakan bagaimana cara makan bedulang menurut tradisinya, ya kan? Iya. Nah, dari mulai awal makannya sampai akhirnya ada aturan-aturan khusus yang diterapkan. Dari tata tertib makannya ada seperti itu. Seperti saya katakan tadi, misalnya yang lebih tua harus mengambil lebih dulu, kemudian juga yang lainnya juga boleh mengambil makanan tapi tidak boleh menyeberang mengambil makanan yang ada di seberang dia. Dia yang harus diambil adalah makanan yang ada di depan dia. Iya. Nah, celakanya memang kalau misalnya di depan saya itu hanya ada sambalnya yang saya ambil lebih dulu kan. Nah, itu Padahal yang di gimana depan dong? sana lebih enak mungkin Iya. ya, tetapi itulah permulaan cara mengambil makanan ya Iya. seperti itu. Nah, artinya bahwa semua aturan-aturan adat itu sekarang masih tetap terjaga. Dan siapapun pengunjung yang mau makan dengan cara aturan itu, datanglah ke Rumah Adat Belitung itu. Iya. Tapi Pak Ian, ada nggak sih sanksi nih bagi yang melanggar misalnya? Sanksinya adalah bahwa kita merasa ketika kita melanggar kita merasa tidak sopan. Gitu ya. Nah, kita akan merasakan sendiri bahwa apakah kita ini memiliki semacam rasa malu gitu, rasa malu terhadap orang yang lebih tua dari kita. Nah, masa sih kita mendahulukan orang yang lebih tua dari kita? Apakah itu bapak kita, apakah itu abang kita, apakah itu kakek kita, kan? Apakah itu saudara kita yang lain yang lebih Iya. tua? Dia artinya bahwa di Belitung itu memang
orang tua masih sangat dihormati. Nah, salah satu cara menghormati orang tua itu adalah bahwa kita mendahulukan mereka. Nah, sampai sekarang pun ada istilah-istilah kita menghormati orang tua itu dengan sebutan betare itu tadi. Nah, belum tahu apa itu betare ya? Belum. Nah, belum. Apa itu, Pak? Nah, nah betare adalah bagian daripada seseorang untuk meminta izin gitu, meminta izin kepada Betare. orang yang dituakan, misalnya kepada dukun, kepada tokoh masyarakat, kepada pejabat. Nah, ketika kita mau melakukan aktivitas tertentu yang berkaitan dengan tradisi, itu disebut dengan betare itu. Di sana ada. Iya. Nah, jadi salah satunya dalam makam Modulang itulah ada unsur betarenya, bahwa yang muda lebih dulu menghormati yang tua. Artinya dia mempunyai sikap tahu diri gitu. Nah, dengan tahu diri itulah dia memiliki kesopanan, memiliki adat yang yang masih tetap terjaga. Ya, saya kira begitu. Iya, baik. Tapi ada pantangan nggak sih, Pak? Atau larangan nih ketika memasuki rumah itu? Pertama, pantangannya jelas. Dia harus membuka alas kakinya. Kedua, katanya sih harus melangkah memakai kaki kanan. Kanan dulu untuk kanan masuk dulu. rumahnya. Ya, seperti itu. Nah, itu pantangan-pantangan. Kemudian tadi yang saya sebutkan pantangan yang dari awal, bahwa kita tidak boleh membicarakan hal-hal yang yang tidak serius di dalam ruang utamanya, yang tidak serius itu boleh dibicarakan di depan di teras itu. Nah, artinya bahwa kalau kita mau bersenda gurau, jangan di dalam ruang utamanya, tetapi harus di ruang depan. Nah, ini pantangan-pantangan itu yang sedapat mungkin harus kita jaga sampai sekarang. Iya. Intinya bahwa adat istiadat itu harus tetap lestari sampai sekarang. Iya. Ya. Baik, kita ke Pak Angkus nih. Pak Angkus, upaya apa saja sih yang telah dilakukan nih oleh pemerintah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangka Belitung nih, Pak, untuk menarik kunjungan wisatawan lokal ya maupun mancanegara? Baik, terima kasih. Sahabat budaya, pemirsa RRI Net yang saya hormati, Datuk yang kami hormati. Baik, saya sampaikan bahwa rumah adat ini bisa kita lihat dari dua sisi. Sisi pertama dari sisi budaya. Rumah adat ini bisa dikatakan sebagai identitas daerah tersebut gitu. Jadi identitas gitu. Jadi yang namanya rumah adat Belitung itu identitas masyarakat Belitung. Iya. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Datuk Ian bahwa rumah adat ini memiliki semacam fungsi lah. Itu untuk jejak budaya masa lampau gitu. Iya. Jejak masa lampau dari sisi rumah adatnya itu sendiri, dan juga isinya tuh kan ada pernak-pernik atau apa tinggalan-tinggalan masa lampau yang ditaruh di situ gitu. Kemudian juga tadi dijelaskan bahwa bangunan itu memiliki makna simbolik dan filosofi gitu. Kalau dijelaskan itu kenapa ini bentuknya segi empat dan sebagainya itu. Iya, ada bisa semua ya, Pak ya. Iya. Jadi ke anak cucu itu bisa dijelaskan gitu. Bahwa di sini bangunan ini penuh makna dan filosofi. Kemudian juga bisa digunakan sebagai tempat acara-acara adat istiadat gitu dari sisi budaya. Kemudian juga bahkan kadang-kadang tempat rumah adat ini jadi museum juga itu. Jadi bisa multifungsi. Nah, pada akhirnya dengan yang saya jelaskan tadi dari sisi budayanya, akhirnya memiliki daya tarik gitu. Memiliki daya tarik yang multi adat di dalamnya. Sehingga menjadi daya tarik wisata gitu. Dan luar biasanya rumah adat Belitung ini perdanya 2001 dibangun 2004. Kemudian wilayah itu
kan ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus Iya. pariwisata itu tahun 2016. Sekarang sudah. Jadi ini yang luar biasanya itu sudah terpikirkan oleh tokoh-tokoh budaya gitu ya. Dan legislatif dan eksekutif gitu. Bahwa Belitung ini suatu saat mungkin akan terjadi sesuatu gitu. Dan sekarang sudah menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Otomatis rumah adat ini sebagai daya tarik wisata. Dan sekarang sudah difungsikan gitu. Mungkin sudah berjalan dari pantai, istirahatnya di rumah adat. Disajikan makan bedulang dari sudah disajikan. Pada saat istirahat bermakna lagi ke kulinernya dan seterusnya. Baik. Dan dinas kami sudah mempromosikan di berbagai event, baik secara luring maupun daring gitu ya, mulai website dengan berbagai macam pendekatan promosi kekinian gitu. Iya. Mungkin itu saja. Baik Pak Angkus, barangkali ada pesan nih yang ingin disampaikan kepada pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya nih. Kepada pemirsa dan semua yang hadir di sini maupun yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini pada malam hari ini, mari kita cintai budaya ya. Iya. Banyak unsur-unsur budaya atau objek-objek pemajuan kebudayaan yang mesti kita lestarikan gitu ya. Lestarikan ini melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan gitu. Dan pemanfaatan ini melalui pariwisata diantaranya adalah. Selain daripada itu kan kiranya masyarakat yang mendengarkan acara ini, mari kunjungi objek-objek pemajuan kebudayaan. Diantaranya adalah objek pemajuan pengetahuan tradisional nih, misalnya masuknya ke OPK, objek pemajuan ini. Dan cari informasi, makna dan nilai. Kemudian hal-hal yang mau disampaikan oleh leluhur kita itu tersedia di rumah adat gitu. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Angkus. Pak Ian, silakan Pak Ian, berkaitan dengan rumah adat Belitung nih, apa nih yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita nih? Pesan saya sebenarnya hanya satu, bahwa kita di seluruh Nusantara ini memiliki adat istiadat yang luar biasa banyak dan itu harus kita jaga. Nah, salah satunya yang ada di Belitung itu adalah rumah adat Belitung. Nah, kita di seluruh Nusantara memiliki satu sama lain itu perbedaan-perbedaan, tetapi kemudian kita di satu sisi disatukan dengan rumah adat yang bercirikan adat istiadat itu. Nah, datanglah ke Belitung untuk melihat rumah adat Belitung. Dengan demikian bahwa kita tahu di Belitung itu sama seperti saudara-saudara kita yang lain memiliki adat istiadat juga. Nah, khususnya rumah adat di Belitung yang disebut dengan rumah gede itu adalah rumah peninggalan masa lampau untuk generasi sekarang dan akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, kapan lagi kita harus melestarikan adat istiadat kalau tidak dari kita sekarang? Baik, demikian sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, obrolan budaya kali ini kami kerabat kerja yang bertugas, saya mewakili Ratna Gusari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam budaya.